Karena teman-teman ingin meminta seperti apa perasaan saya ketika saya dipanggil, lalu dipilih untuk menjadi uskup di Keuskupan Ruteng. Perasaan pertama memang bersyukur. Bersyukur karena Tuhan memilih saya, dalam tanda petik, manusia biasa-biasa saja. Mengapa saya harus dipilih? Inilah yang perlu saya renungkan dalam seluruh perjalanan kegembalaan saya ke depan. Why me? Why not the other? Disitulah kehebatan rancangan agung Tuhan dalam hidup saya. Itu yang saya syukuri. Kedua, memang juga ada perasaan berkecamuk ya. Ketika saya disampaikan bahwa saya dipilih menjadi uskup Ruteng melalui nuncio di Jakarta, saya selalu mengibaratkan perasaan saya saat itu adalah netral. Pikiran tak bisa bekerja, perasaan pun tak ada sama sekali. Galau. Tetapi saya melihat mungkin inilah proses Tuhan membentuk diri saya, bahwa kamu sebenarnya tidak punya apa-apa. Kalau Tuhan memanggil, maka semuanya pasti akan berjalan baik sesuai dengan rancangannya. Nah, karena itu pergumulan ini cukup panjang. Tetapi ketika dibawa dalam doa, semuanya akhir saya katakan, Tuhan, saya tidak bisa lari. Di mana tempat di bawah kolong langit ini, tempat saya bisa bersembunyi, pasti tidak ada. Karena itu, saya serahkan seluruh diri saya kepada Tuhan. Dan saat itu saya teringat kembali akan sumpah tabisan saya ketika saya ditabiskan. Dengan itu seluruh hak saya serahkan kepada Ibunda Gereja melalui uskup. Seluruh keputusan menengahi tugas panggilan saya serahkan kepada Ibunda Gereja. Dan itulah yang membuat saya menjadi teduh dan aman kembali. Lalu ketika memilih moto ini sebenarnya saya pilih lebih dari ungkapan seluruh spirit karya yang saya bangun ketika saya jadi imam. Ketika dulu saya jadi imam, saya memilih moto, segala perkara kutanggung di dalam Dia yang menguatkan saya. Dari Filipi 14:13. Kemudian ini berjalan terus. Saya coba mengolahnya, mengelaborasinya dengan pengalaman-pengalaman perutusan saya sebagian besar di rumah formasi bersama dengan calon-calon imam, di kampus bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang notabene mayoritas juga calon imam. Saya coba elaborasi seperti apa sih perkara-perkara yang dihidupi, tetapi kekuatannya selalu ada pada Tuhan. Ketika beralih ke KBI, hal yang sama coba saya hidupi. Tetapi akhirnya saya menemukan satu core, bahwa sebenarnya yang saya hidupi, sengaja saya hidupi ini adalah seluruh kekayaan misteri kasih Tuhan. Yang telah rela merendahkan diri, tetapi akhirnya berpuncak pada mengorbankan diri. Karena itu kasih itu harus sedapat mungkin mengambil dua jalur itu. Merendahkan diri dan berkorban. Hanya atas dasar itulah maka kasih itu tidak hanya menjadi kata isapan jempol, tetapi benar-benar menjadi spirit dalam berkarya. Kemudian kasih itu saya lebih melihat implikasinya kelak ketika saya menjadi uskup di Ruteng ini. Ruteng dengan beragam latar belakang, Ruteng dengan beragam dinamika yang berjalan, Ruteng, Keuskupan Ruteng dengan bentangan sejarah panjang sudah 108 tahun. Para tokoh ada di sana, peristiwa-peristiwa ada di sana, berbagai macam hal, dinamika itu berjalan sampai ke 108 tahun. Nah, segala hal ini menjadi kekayaan, legasi berharga dari semua tokoh, baik itu pendahulu para bapak uskup, maupun itu para pendidik yang membuat bumi Nucalale ini, Manggarai ini, kemudian menjadi Manggarai seperti sekarang, maupun elaborasi gereja dengan pemerintahan setempat, mulai dari kerajaan-kerajaan awal sampai kepada bupati yang kita kenal sekarang sebagai bupati. Nama-nama mereka ada saya catat, tentu tidak bisa saya deretkan satu persatu. Di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat provinsi,
Kita juga memberi putra terbaik. Hasil dari rahim bumi Nucalale ini, hasil elaborasi gereja dengan pemerintah dan semua tokoh, khususnya pendidikan. Kita bisa mengirim putra terbaik menjadi gubernur NTT. Dalam hal ini Bapak Ben Boy. Dan semua ini kan latar belakang yang beragam. Kedatangan saya di Ruteng ingin merajut, menyambung kembali sejarah ini. Karena itu perlu melihat legasi berharga dari sejarah bentangan waktu 108 tahun ini. Melalui tokoh-tokoh, melalui pribadi-pribadi, melalui penggalan-penggalan sejarah. Setiap penggalan, setiap tokoh mewariskan narasi agung bagaimana dinamika kehidupan gereja lokal hingga sampai saat ini. Nah, karena itu sekali lagi, saya datang pertama-tama untuk melihat bentangan sejarah ini. Saya datang membawa hati saya. Saya datang untuk melihat, belajar. Saya harus mulai dari titik mana, menyambung kembali semua bentangan kekayaan yang diwariskan oleh para tokoh yang saya sebut selalu menjadi flamboyannya Manggarai ini. Baik itu dalam diri para gembala pendahulu maupun dalam diri para tokoh awam yang mempunyai jasa besar di bidang pendidikan, di bidang pemerintahan. Tetapi yang paling khas sebenarnya di Manggarai ini adalah warisan angkung tentang inisiatif berinkulturasi. Itu sejak 1930-an, gereja lokal Manggarai sudah mempunyai satu buku untuk liturgi, namanya Deres Rani. Dan Deres Rani inilah kemudian menjadi legasi berharga hingga saat ini. Karena itu mulai dari titik inilah para tokoh kemudian coba melihat seperti apa gerangan inisiatif agar warta tentang keselamatan Tuhan itu membumi di Nucalale yang kami sebut sekarang Nucalale, yang sekarang disebut Manggarai ini, di gereja lokal Manggarai ini. Jadi tekad kami cuma itu, merajut kembali sejarah, coba menyambung kembali legasi, tetapi juga coba mulai dari mana, dari titik mana, tetapi semua dalam spirit kasih. Sehingga elaborasi dengan berbagai macam tokoh, dengan pemerintah, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh adat, semua kita bisa bangun di atas spirit kasih. Karena hanya itu yang bisa menjembatani semua perbedaan dan semua kepentingan. Saya kira itu saja rekan-rekan sekalian terkait dengan perasaan dan kenapa saya harus memilih moto Omnia in Caritate. Lakukan segala pekerjaanmu di dalam kasih. Dari 1 Korintus bab 16 ayat 14. Terima kasih.